Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Syarafina Isna Maulidah, Iren Hairunisa, Dinar Hardi Mantrayani, dan Jasmine Dinda Ayuda Mayanti. Kami akan membahas dan mengkaji tentang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Islam. Selamat menyaksikan. Allah telah memerintahkan kita sebagai umat manusia untuk senantiasa mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti dalam firman-Nya, Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi perintah untuk senantiasa membaca atau Iqra. Baik, pada zaman modern kali ini, kemajuan iptek tentunya sangat memiliki dampak besar bagi setiap aktivitas manusia di muka bumi ini. Namun dampak tersebut pun tentunya tidak luput dari sesuatu yang bernilai positif maupun negatif. Dan disinilah ilmu harus diletakkan secara proporsional dengan memperhatikan akidah dan syariah Islam. Untuk itu kami akan membahas lebih dalam lagi mengenai khazanah kemajuan iptek dalam sejarah peradaban Islam, arah pengembangan iptek dalam Islam, dan perilaku Islami apa saja dalam menghadapi kemajuan iptek. Baik, saya akan menerangkan mengenai teknologi dalam peradaban menurut cendekiawan Muslim di era kekhalifahan telah dianggap sebagai cabang ilmu pengetahuan yang sah. Kemajuan teknologi terjadi pada zaman keemasan Islam. Berikut ini adalah 4 pemicu lahirnya peradaban emas di Islam. Yang pertama yaitu ketika Khalifah pertama dinasti Umayyah Muawiyah ibn Abu Sufyan melakukan invasi ke daerah Transjordania dan Syariah. Di sana beliau menemukan banyak sekali peninggalan-peninggalan kuno yang merupakan perkembangan dari ilmu pengetahuan dari bangsa Romawi dan juga Yunani. Yang kedua yaitu kekhalifahan Umayyah mengadopsi teknologi penulisan naskah di atas kertas. Yang ketiga yaitu peralihan dinasti Umayyah menjadi dinasti Abbasiyah. Hal ini ditandai juga dengan perpindahan pusat pemerintahan yang awalnya di kota Damaskus menjadi di kota Baghdad. Di kota Baghdad ini banyak juga ditemukan peninggalan-peninggalan serta perkembangan ilmu pengetahuan dari India dan juga Persia. Dan yang keempat adalah adanya pengaruh dari 2 khalifah besar, yaitu Harun al-Rasyid dan juga anaknya, yang mana mereka berdua selalu menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan selalu berusaha untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah peninggalan dalam sejarah Islam. Peninggalan dalam Islam ini membuktikan bahwa Islam ikut berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu dari peninggalan sejarah Islam yaitu tempat beribadah seperti Ka'bah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan juga Masjid Quba. Masjid Quba sendiri merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW yang terletak di Jazirah Arab. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 108 yang berbunyi, La taku fi abadah, la masjidu usila ala taqwa min awali yaumin ahakku antakuma fihi rijalu yuhibbuna ayyatatoharu wallahu yuhibbul mutatahhirin, yang artinya, janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa atau Masjid Quba sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu terdapat ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peninggalan sejarah Islam yang kedua, yaitu Al-Quran. Di sini siapa sih yang tidak mengetahui Al-Quran? Al-Quran itu merupakan buku yang sangat-sangat luar biasa isinya, kandungannya, kehebatannya yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad SAW untuk kita umatnya, yang dimana Al-Quran sendiri itu berisi yang pertama itu pedoman-pedoman hidup, ya apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan, dan yang kedua juga mengenai kisah-kisah Nabi sebelum Nabi Muhammad dan kebesaran Allah pada zaman itu, kekuasaan Allah pada zaman itu, keajaiban Allah pada zaman itu, yang sampai sekarang pun kalau misalkan kita pikir kayak wow, luar biasa banget, kayak kekuatan Allah, kekuasaan Allah itu sangat lah hebat banget. Terus yang terakhir, yang ketiga adalah kandungan Al-Quran yang ternyata sejalan dengan
penemuan sains modern. Pertama yaitu mengenai pentingnya ASI. Pentingnya ASI ini di dalam dunia kesehatan sudah mulai digalakkan, yaitu mengenai anjuran ASI selama 2 tahun. Dan hal ini juga sudah ada pada surat Al-Baqarah ayat 233. Terus yang kedua mengenai cerebrum atau otak besar yang terdapat pada surat Al-Alaq ayat 15 sampai 16 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadzibatin khati'ah. Dan artinya sekali-kali tidak. Sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Dan di sini ubun-ubun menurut para saintis merupakan sebagai cerebrum atau otak besar, karena menurut penelitian otak besar itu bertanggung jawab untuk merencanakan, memotivasi, dan memprakarsai hal baik atau buruk, dan bertanggung jawab atas kebohongan dan kebenaran yang dikatakan seseorang. Lalu yang ketiga mengenai tentang pembentukan embrio yang dipaparkan secara gamblang pada surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Dan pembentukan tersebut, segumpalan darah dan segala macam itu lebih dijelaskan pada surat Al-Alaq. Itu saja penjelasan mengenai kehebatan Al-Quran. Dan kehebatan Al-Quran ini juga mampu membuat para ilmu, kalian juga pasti akan udah mendengar beberapa ilmuwan yang meneliti Al-Quran, maksudnya mencari penelitian berdasarkan Al-Quran, sumber Al-Quran, mereka menjadi mu'alaf. Peninggalan sejarah Islam yang ketiga yaitu Istana Az-Zahra dan Istana Alhambra. Istana Az-Zahra ini sendiri berada di wilayah Cordoba, sedangkan Istana Alhambra berada di wilayah Granada, Spanyol. Hal ini tuh membuktikan bahwa Islam itu sudah memiliki kemajuan pada bidang arsitektur yang menyatakan bahwa pada abad pertengahan Islam itu sudah mengalami kemajuan dan kemasyhuran. Terus juga hal ini juga membuktikan bahwa Islam telah berkembang dari segi arsitekturnya. Dan sebenarnya di dalam Istana Az-Zahra ini sendiri terdapat namanya Masjid Cordoba. Namun pada saat ini masjid ini sudah beralih fungsi menjadi sebuah gereja. Tapi kita sebagai umat muslim, kita bisa tetap masuk ke sana untuk melihat bukti ataupun sejarah tentang kemajuan Islam dan penyebaran Islam dalam wilayah Spanyol. Dan semoga kita beneran bisa ke sana suatu saat nanti. Peninggalan dalam bidang ilmu pengetahuan. Di sini kita memiliki 4 tokoh besar yang semuanya merupakan ilmuwan Islam. Yang pertama yaitu ada Ibnu Sina. Ibnu Sina atau yang lebih dikenal dengan nama Avicenna oleh ilmuwan barat merupakan ilmuwan Islam yang berada pada bidang kedokteran, di mana penemuan dan penelitiannya ia buat sebuah buku yang berjudul Al-Qanun fi Tibb atau The Canon of Medicine. Buku ini menjadi dasar ilmu kedokteran dan menjadi acuan ilmu kedokteran selama 17 abad oleh para dokter. Lalu yang kedua ada Al-Khawarizmi atau yang lebih dikenal dengan algebra di dunia barat. Al-Khawarizmi ini sendiri merupakan ilmuwan Islam yang menemukan ilmu aljabar dan sistem numerik yang pada saat itu menggantikan sistem Romawi yang sangat ribet penulisannya. Lalu yang ketiga ada ilmuwan Islam yang bernama Jabir Ibnu Hayyan yang merupakan ilmuwan Islam dalam bidang kimia. Lalu yang terakhir ada Al-Jazari yang merupakan ilmuwan yang penemuannya itu merupakan dasar ilmu dari robotik. Dan Al-Jazari ini juga merupakan ilmuwan Islam yang sangat pandai dalam sistem mekanik atau mekanis, pokoknya yang bergerak seperti itu. Dan hal ini tuh membuktikan bahwa Islam tuh juga terbuka dengan ilmu pengetahuan yang ada. Yang terakhir, peninggalan Islam dalam
bidang militer dan persenjataan. Di sini yang pertama ada benteng Alhambra yang ada di Granada. Benteng ini itu merupakan benteng pusat pertahanan dan pemerintahan pada masa itu karena di dalamnya ada istana di mana tempat Khalifah Bani Abbasiyah tinggal. Benteng itu sangat megah dan besar. Hal ini tuh yang membuat para wisatawan atau turis yang datang membuat mereka tuh takjub gitu bagaimana orang-orang pada zaman itu mampu membuat benteng yang sekokoh, besar, dan megah. Lalu yang kedua yaitu ada pedang Damaskus. Nah, pedang ini tuh adalah pedang yang mampu menembus baju zirah tentara Nasrani pada saat perang salib. Dan pada saat diteliti oleh para ilmuwan, baju ini tuh mengandung senyawa nano yang dibuatnya itu menggunakan teknologi tinggi. Namun sayangnya sampai saat ini bagaimana cara pedang itu dibuat pada zaman itu masih belum diketahui. Materi selanjutnya mengenai arah perkembangan iptek akan dijelaskan oleh teman saya. Manusia telah diberikan Allah akal untuk bisa berpikir, sehingga mereka mampu untuk memahami setiap elemen alam, dan bahkan mereka juga mampu untuk menyelidiki dan mempergunakan segala sesuatu benda yang ada di muka bumi maupun di langit sesuai dengan kebutuhannya. Seperti dalam firman Allah surat Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Selanjutnya, niat yang dijadikan perantara menuju akhirat dan harus dimiliki seorang manusia dalam proses mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di muka bumi ini. Karena secanggih apapun ilmu pengetahuan dan teknologi di muka bumi ini, tentu itu semua tidak terlepas dari campur tangan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimuna sholata wa yu'tu zakata wa dzalika dinul qayyimah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dan arah perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi yang terus-menerus mengakibatkan manusia harus mengembangkan dirinya dan ilmu pengetahuannya. Allah juga telah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu sedalam-dalamnya dan memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengembangkan teknologi sebagai penunjang kehidupan di muka bumi ini. Tetapi kita sebagai umat Islam haruslah memenuhi aturan-aturan Allah yang halal. Karena apa? Karena segala perbuatan atau kegiatan yang kita lakukan di muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Adapun strategi dan arah perkembangan yang harus diperhatikan dalam pengembangan iptek sesuai dengan sistem pendidikan Islam adalah 1. Untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyaksikan kehadirannya dalam berbagai fenomena yang diamati dan mensyukur atas seluruh nikmat yang telah diberikan. Hendaknya menjadikan itu sebagai tujuan utama untuk menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kebenaran dapat ditegakkan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, salah satu tujuan dari pengembangan ilmu adalah dalam rangka menciptakan manusia yang hanya takut kepada Allah. Yang ketiga, Allah telah menundukkan segala yang ada di langit seperti matahari, bulan, dan bintang untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan ilmu untuk diambil manfaatnya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Seperti itu. Yang keempat, menemukan keteraturan sistem atau hubungan kausalitas dan tujuan alam semesta merupakan usaha untuk mempelajari ilmu. Yang kelima adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan memiliki komitmen yang tinggi dengan nilai agamanya dibutuhkan aspek agama dan pendidikan. Yang keenam, keputusan politik, ekonomi, dan hukum harus memperhatikan pembentukan sumber daya manusia. Karena itu sangat menentukan kualitas sumber daya manusia.
Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang perilaku Islam dalam menghadapi kemajuan iptek. Islam sangatlah terbuka dengan adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Dan kita tidak bisa menghindari akan adanya masa perkembangan dan juga kemajuan teknologi ini. Karena apa? Manusia itu haus akan ilmu. Dengan adanya kemajuan dalam berbagai bidang, kita sebagai umat muslim jauh lebih mudah untuk mempelajari suatu hukum dalam Islam dan lebih mudah untuk membaca Al-Quran. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan iptek. Yang pertama adalah dengan adanya perkembangan ilmu, kita juga bisa lebih mengerti dan lebih mengagumi kuasa Allah. Yang kedua, dengan adanya perkembangan teknologi sekarang, kita lebih mudah untuk membaca Al-Quran melalui online. 3. Dengan adanya kemajuan teknologi, kita juga lebih mudah untuk mendengarkan murotal Al-Quran. 4. Dengan kemajuan teknologi, juga bisa mencari berbagai sumber ceramah dari ustadz-ustazah yang besar. Nomor 5. Dengan kemajuan teknologi dan perkembangan ilmu dapat berguna untuk menolong kaum sesama muslim, seperti contohnya Indonesia yang kemarin sempat tagar mengenai hal yang menimpa muslim Uighur di Cina. Yang keenam, dengan adanya Islam mengatur dan memberi tuntutan untuk melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Selanjutnya, saya akan menyebutkan cara membatasi diri dalam perkembangan iptek. 1. Selalu ingat dengan Allah, jangan terlena dengan kemajuan iptek sehingga melupakan Allah. Yang kedua, menggunakan timing dalam diri sendiri, seperti contoh seberapa lama saya menggunakan HP dalam sehari, atau yang disebut dengan self-control dalam menggunakan iptek. Yang ketiga, mencari hal-hal yang bermanfaat dan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Yang keempat, selalu membaca atau iqra dan selalu mencari ilmu agar kita terhindar dari ajaran-ajaran sesat, berita hoak, dan supaya kita mampu bertindak lebih dewasa agar lebih mengerti apa yang terjadi, seperti kasus di Perancis yang belum lama ini terjadi, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 tentang perintah membaca yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik, itulah yang bisa saya dan teman-teman sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.